Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Tazkiyah Nofsi Febriwati, dan teman saya Tiara Cantika Fitri, Sylvia Oktaviani, dan Zulkaeda. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang paradigma baru ekonomi pembangunan berkelanjutan, di mana ekonomi sirkular adalah bagian darinya, dan kaitan ekonomi sirkular dengan agenda SDGs dan lingkaran hidup produk dan jejak ekologi. Materi pertama, paradigma baru ekonomi pembangunan berkelanjutan lahir dari kesadaran bahwa pembangunan tidak boleh lagi hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan kesejahteraan generasi mendatang. Dalam paradigma lama, keberhasilan pembangunan sering diukur dari pertumbuhan produk domestik bruto yang disebut juga dengan PDB, atau peningkatan investasi terbukti menimbulkan berbagai masalah seperti kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial, dan eksploitasi sumber daya yang berlebih. Oleh karena itu, paradigma baru menekankan pembangunan yang holistik, yaitu mengintegrasikan 3 pilar utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam kerangka ini, ekonomi sirkular menempati posisi penting sebagai salah satu strategi konkret. Jika pada sistem ekonomi linear dikenal pola take make dispose, yaitu ambil, buat, dan buang, maka ekonomi sirkular justru berupaya memutus siklus tersebut dengan menciptakan sistem yang lebih efisien dan berulang. Prinsip utama ekonomi sirkular: mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang, dan memulihkan. Dengan menerapkan prinsip ini, sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara lebih bijak, limbah dapat ditekan, dan nilai tambah produk dapat dipertahankan lebih lama dalam rantai ekonomi. Selanjutnya, keterkaitan antara pembangunan berkelanjutan dan ekonomi sirkular juga dapat dilihat dari perubahan orientasi pembangunan. Jika pembangunan konvensional cenderung berorientasi pada pertumbuhan cepat yang mengabaikan dampak jangka panjang, maka pembangunan berkelanjutan menekankan keseimbangan pertumbuhan tetap penting, tetapi tidak boleh mengorbankan lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat. Ekonomi sirkular mendukung tujuan ini dengan cara mendorong pola produksi yang ramah lingkungan, model bisnis yang inovatif, serta perilaku konsumsi yang lebih bertanggung jawab. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Tiara Cantika. Kepada Tiara, dipersilakan. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi dari rekan saya sebelumnya, di mana ekonomi sirkular juga memiliki kontribusi dalam menciptakan lapangan kerja hijau, mendorong inovasi teknologi, serta memperkuat daya saing industri, misalnya sektor daur ulang, perbaikan barang, hingga desain produk ramah lingkungan yang membuka peluang ekonomi baru sejalan dengan semangat pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, ekonomi sirkular bukan hanya strategi lingkungan, tetapi juga strategi ekonomi yang bisa mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan. Paradigma pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan sirkular juga memberikan dampak sosial yang signifikan. Dengan mengurangi limbah dan memanfaatkan kembali sumber daya, masyarakat dapat memperoleh manfaat langsung berupa lingkungan yang lebih bersih, kesehatan yang lebih baik, serta peluang usaha baru di tingkat lokal. Hal ini sejalan dengan agenda Global Sustainable Development
Development Goals atau SDGs, terutama tujuan terkait konsumsi dan produksi berkelanjutan, energi bersih, pekerjaan layak, dan akses terhadap perubahan iklim. Dengan kata lain, ekonomi sirkular merupakan implementasi nyata dari paradigma pembangunan berkelanjutan. Ia memberikan jalan praktis untuk menghubungkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terpadu, bukan hanya menjaga kelestarian, tetapi juga mendorong kesejahteraan manusia dalam jangka panjang. Oleh karena itu, memahami ekonomi sirkular berarti memahami bagaimana konsep pembangunan berkelanjutan bisa diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik oleh pemerintah, pelaku bisnis, maupun masyarakat. Baiklah, pembacaan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang berikutnya. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu materi kedua. Ekonomi sirkular sangat terkait erat dengan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang disebut dengan SDGs, karena mendukung pencapaian berbagai tujuan seperti SDGs 12, yaitu produksi dan konsumsi bertanggung jawab melalui perpanjangan umur produk dan meminimalisasi limbah, serta SDGs 13, yaitu adalah aksi iklim dengan mengurangi emisi dari ekstraksi bahan baku baru. Prinsip ekonomi sirkular mempromosikan siklus hidup produk yang lebih panjang dan efisien, mengurangi penggunaan sumber daya baru, dan meminimalkan jejak ekologis dengan mengubah limbah menjadi sumber daya yang berharga. Kaitan ekonomi sirkular dengan SDGs yaitu SDG 12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Ekonomi sirkular secara langsung mendukung tujuan ini dengan memproduksi atau mempromosikan desain produk yang tahan lama, itu menggunakan material daur ulang, dan mode bisnis yang mendorong berbagai penggunaan dan perbaikan produk. SDG 13, aksi iklim dengan mengurangi kebutuhan akan bahan baru dan mengurangi pemrosesan intensif energi yang seringkali menghasilkan emisi. Ekonomi sirkular membangun dan membantu mengurangi gas rumah kaca dan dampak perubahan, yaitu ada SDG 9 atau industri, inovasi, dan infrastruktur. Ekonomi sirkular mendukung inovasi dan infrastruktur, teknologi hijau, dan sistem pengelolaan sumber daya yang lebih efisien, menciptakan infrastruktur yang lebih berkelanjutan. SDG yang ke-8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Penerapan ekonomi sirkular dapat menciptakan peluang pekerjaan baru di sekitar daur ulang, perbaikan, dan inovasi teknologi hijau yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif. SDG yang ke-7, ekonomi terjangkau dan bersih dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan transaksi ke energi terbarukan. Ekonomi sirkular mendukung tujuan ini dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Saya lanjutkan kepada rekan saya. Setelah saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu lingkaran hidup produk dalam ekonomi sirkular. Dalam ekonomi sirkular, lingkaran hidup produk dirancang untuk memperpanjang umur produk dan mengurangi limbah. Ini melibatkan beberapa tahap. 1. Desain produk yang berkelanjutan. Produk dirancang agar tahan lama, mudah diperbaiki, didaur ulang, atau digunakan kembali. Yang kedua, penggunaan bahan daur ulang. Memprioritaskan penggunaan material daur ulang dalam proses produksi. Yang ketiga, produksi yang efisien. Mengurangi konsumsi sumber daya dan limbah selama proses produksi. Yang keempat, penggunaan kembali dan perbaikan. Mendorong konsumen untuk menggunakan kembali dan memperbaiki produk daripada membuangnya. Yang kelima, daur ulang. Mendaur ulang material dari produk yang tidak dapat digunakan lagi untuk membuat produk baru. Baiklah, mungkin sekian penyampaian materi dari kami kelompok 1. Saya mewakili rekan-rekan saya yang lain. Mohon maaf apabila ada kata atau perbuatan yang tidak berkenan di hati. Kami kelompok 1 pamit undur diri. Tapi sebelum itu jangan lupa berikan kritik dan saran untuk video kami, oke? Segitu saja video kali ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.